Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi parabola. Karena ada beberapa sobat-sobat kita yang menanyakan tentang BEM satelit ST2KU band, maka kali ini saya akan membuatkan video buat sobat-sobat kita yang mungkin belum tahu sehingga menanyakan tentang BEM satelit ST2KU band ya. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan sesederhana mungkin supaya penjelasan saya nanti lebih mudah untuk difahami ya sobat-sobat ya. Oleh karena itu, simak terus video saya ini sampai selesai, jangan di skip, supaya apa yang saya sampaikan nanti dapat benar-benar difahami. Dan sebelum saya lanjutkan video saya ini, buat sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tombol lonceng supaya sobat-sobat selalu mendapatkan informasi ketika saya mengupload video terbaru saya. Oke sobat-sobat, di sini apa yang tampil di layar ini adalah peta sebagian besar wilayah Indonesia ya sobat-sobat ya. Dan ini adalah BEM satelit ST2KU band ataupun jangkauan sinyal satelit ST2KU band ya. Namun untuk BEM satelit ST2KU band ini bukan hanya ini saja ya sobat-sobat ya. Jadi untuk BEM ST2KU band ini ada 3 BEM ya. Yang pertama adalah ini ya, dan di sini keterangannya adalah KU band K1 BEM ya sobat-sobat ya. Jadi ini adalah BEM K1 ya. Kemudian ada lagi yang mana di sini disebut dengan BEM K2, yaitu ini ya. Ini dia. Ini adalah BEM K2. Kemudian ada satu lagi yang mana di sini disebut dengan nama BEM K3. Dan ini dia BEM K3-nya. Jadi BEM untuk satelit ST2KU band terbagi menjadi 3 BEM ya sobat-sobat ya. Oke, sekarang akan kita mulai pembahasannya ya. Dan kita mulai dari BEM satelit ST2KU band K1. Jadi ini BEM K1-nya ya sobat-sobat ya. Oke, jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini ya, ini hampir seluruh wilayah Indonesia masuk di dalam BEM satelit ST2KU band yang K1 ini ya. Jadi yang tidak masuk di sini hanya Pulau Papua ya sobat-sobat ya. Nah, selain itu hampir seluruh wilayah Indonesia masuk di dalam BEM K1 ini ya. Nah, lingkaran-lingkaran ini ya, garis-garis ini ya. Garis-garis ini sebagaimana yang pernah saya sampaikan di dalam video saya sebelumnya pada saat saya membahas tentang BEM satelit Lautsat 1KU band, itu sudah saya jelaskan juga ya. Jadi garis-garis ini adalah garis-garis untuk menandai batasan dari kekuatan sinyal satelit yang dipancarkan oleh satelit ST2KU band ya. Jadi ini adalah batasan dari kekuatan sinyal ya sobat-sobat ya. Maksudnya adalah garis-garis ini sebagai batasan seberapa besar nantinya disk yang akan dipakai tracking di daerah yang berada di dalam garis ini ya sobat-sobat ya. Oke, sekarang akan kita cek ya untuk di areal ini ya. Ini adalah areal terluar ya, maksudnya areal yang paling ujung dari BEM satelit ST2KU band yang K1 ini ya. Yang BEM K1 ini akan kita cek ya di sini. Kira-kira berapakah disk rekomendasinya ya. Dan di sini kita dapatkan untuk disk atau ukuran parabola yang direkomendasikan adalah 110 cm atau 43,3 in ya. Ini adalah ukuran minimalnya ya sobat-sobat ya. Dan ini adalah ukuran untuk disk solid ya sobat-sobat ya. Dan di sini bisa kita lihat ya, daerah sebagian Papua Barat. Di sini ada Sarang ya. Di sini ada Waigeo, ada Pulau Salawati. Di sini ada Pulau Batanme, ada Pulau Seram. Di sini ada Pulau Kai Besar, ada Nuhuroa, ada juga Pulau Maikor, Pulau Koba, Terangan, dan lain-lain ya sobat-sobat ya. Jadi hanya sebagian kecil saja untuk wilayah Indonesia
yang dapat di tracking menggunakan disk yang ukuran ini ya sobat ya, yaitu 110 cm atau 43,3 in. Kemudian akan kita lanjutkan untuk yang lebih dalam lagi ini ya. Ini untuk disk rekomendasinya adalah 80 cm atau 31,5 in ya sobat ya. Dan untuk daerah-daerahnya, nah, di sini bisa sobat lihat ya. Nah, ini termasuk daerah Ambon ya, Ambon, Maluku ya. Nah, kemudian di sini ada sebagian pulau Morantai ini ya. Ini. Nah, kemudian ada sebagian pulau Halmahera. Kemudian di sini ada Pulau Yamdena ya, ada Pulau Sera, ada Pulau Selu, ada Pulau Liaru. Dan inilah daerah-daerah di Indonesia yang masuk di dalam BEM ini ya sobat-sobat ya. Kemudian akan kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya untuk BEM yang ini. Sekarang akan kita cek, disk rekomendasinya adalah 70 cm ataupun 27,6 in ya sobat-sobat ya. Dan kalau kita lihat di gambar ini, untuk BEM yang ini daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah Indonesia lebih banyak yang masuk ya ini sobat-sobat ya. Jadi di sini ada Pulau Sulawesi ini ya. Ini semua Pulau Sulawesi ini masuk ya. Kemudian ini sebagian besar Pulau Kalimantan juga masuk. Kemudian di sini ada Nusa Tenggara Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Timur, Kupang, Sumba ya. Ini masuk di dalam BEM ini ya sobat-sobat ya. Jadi lumayan banyak daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah Indonesia yang masuk di dalam BEM ini ya. Kemudian akan kita lanjutkan lagi ya. Kita cek, ini adalah Timur Leste ya. Ini dia negara tetangga kita ini ya. Sekarang akan kita cek. Nah, ini dia sobat-sobat ya, untuk disk rekomendasinya adalah 60 cm ataupun 23,6 in ya sobat-sobat ya. Jadi ini lebih kecil lagi ya untuk disk rekomendasinya ya. Oke, sekarang akan kita lanjutkan lagi untuk wilayah yang ini ya. Jadi di sini bisa sobat-sobat lihat, di sini ada Pulau Jawa ya, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Denpasar, Madura ya. Nah, kemudian sebagian Pulau Sumatera ini ya sobat-sobat ya. Sebagian Kepulauan Bangka Belitung, kemudian sebagian Kalimantan juga masuk ya di dalam BEM yang ini ya. Sekarang akan kita cek, disk rekomendasinya adalah oke, ini dia ya. Ini sama ya dengan negara Timur Leste tadi ya. Disk rekomendasinya adalah 60 cm ataupun 23,6 in ya sobat-sobat ya. Kemudian akan kita cek lagi ya, ini yang di dalam lingkaran ini ya. Dan ini dia untuk disk rekomendasinya adalah 50 cm atau 19,7 in ya sobat-sobat ya. Oke, sekarang akan kita lanjutkan lagi ya untuk BEM terkuatnya ini ya. Dan akan kita cek, disk rekomendasinya adalah, nah ini dia sobat-sobat ya, 45 cm ataupun 17,7 in ya sobat-sobat ya. Jadi ini adalah lokasi yang
kualitas sinyalnya paling kuat di sini ya sobat-sobat ya. Dan kalau kita cek ya di sini yang masuk adalah daerah Pekanbaru ya, Pekanbaru Riau, Batam, Tanjung Pinang ya. Nah ini dia sobat ya. Jadi untuk yang ini itu tidak terlalu banyak ya wilayah Indonesia yang masuk di dalam BEM terkuatnya ini ya. Hanya sebagian kecil wilayah Indonesia yang masuk ya ini, yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran 45 cm ini ya. Oke sobat-sobat, sekarang akan kita lanjutkan lagi untuk BMK2 nya ya. Jadi untuk BMK2 nya ini dia. Kalau kita lihat dari gambar ini, jadi di sini bisa sobat-sobat lihat ya, ini hanya sebagian Pulau Sumatera, kemudian sebagian Pulau Kalimantan ini ya yang masuk. Sedangkan untuk Pulau Jawa ini tidak masuk ya, sudah di luar jangkauan dari sinyal satelit ini ya. Nah, Sulawesi juga ini sudah di luar jangkauan ya, Maluku, Ambon ya, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kota Bima, Nusa Tenggara Timur ini sudah di luar jangkauan ya. Kupang, Timur, negara tetangga kita Timur Leste, kemudian Papua itu sudah di luar jangkauan dari BMK2 ini ya. Nah sekarang akan kita cek ya untuk yang di dalam garis paling luar ini ya, berapakah kira-kira disk rekomendasinya ya sobat-sobat ya. Dan sekarang akan kita klik untuk mengecek, dan ini dia ya, disk rekomendasinya adalah 110 cm ataupun 43,3 in ya sobat-sobat ya. Nah sedangkan untuk daerah-daerah yang bisa di tracking menggunakan disk ukuran itu adalah ini dia ya, sebagian Kalimantan Tengah ya. Di sini ada Borneo, kemudian di sini ada Prabu Muleh ya, kemudian ada Padang di sini ya sebagian. Di sini ada Mandailing Natal, ada Padang Sidempuan ya. Nah, kemudian ada sebagian tebing tinggi ya sobat-sobat ya. Jadi itulah daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah yang bisa di tracking menggunakan disk ukuran 110 cm ini ya sobat-sobat ya. Nah, sedangkan untuk daerah Lampung ya, ini bisa dilihat di sini. Nah, Lampung ini sudah di luar jangkauan dari BMK2 ini ya. Oke, sekarang akan kita lanjutkan lagi. Sekarang akan kita cek untuk disk rekomendasi yang berada di dalam garis ini ya sobat-sobat ya. Dan di sini bisa kita lihat ya, disk rekomendasinya adalah 90 cm ya sobat-sobat ya. Nah sedangkan untuk daerah-daerah yang bisa di tracking menggunakan disk ukuran ini adalah sebagian dari Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Tengah ya sobat-sobat ya. Nah, kemudian di sini kalau kita geser, di sini ada sebagian Sumatera Selatan ya. Kemudian kita geser lagi ke sini, di sini ada sebagian Sumatera Barat, di sini ada Tanjung Balai. Oke, jadi inilah daerah-daerah Indonesia yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran 90 cm ya sobat-sobat ya. Kemudian langsung saja kita lanjutkan. Sekarang akan kita lanjutkan ke sini ya. Jadi untuk daerah-daerah yang masuk di dalam ini ya, di dalam lingkaran ini, kira-kira berapakah disk rekomendasinya. Dan ini dia ya, disk rekomendasinya adalah 80 cm ya sobat-sobat ya, ataupun 31,5 in. Dan di sini bisa kita lihat ya, untuk daerah-daerah yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran itu adalah ini, ada sebagian Kalimantan Barat, kemudian sebagian Kepulauan Bangka Belitung, kemudian di sini ada sebagian Jambi ya. Nah ini sebagian Pekanbaru. Jadi inilah
wilayah-wilayah Indonesia yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran 80 cm ya sobat-sobat ya. Kemudian akan kita lanjutkan lagi, kita cek daerah-daerah yang ada di dalam lingkaran ini ya sobat-sobat ya. Dan akan kita cek juga berapakah disk rekomendasinya. Dan di sini bisa kita lihat ya, disk rekomendasinya adalah 70 cm ataupun 27,6 in. Nah, sedangkan daerah-daerah yang bisa di tracking menggunakan disk ukuran itu adalah sebagian Kalimantan Barat ini, kemudian sebagian Kepulauan Bangka Belitung, dan di sini sebagian Jambi, kemudian sebagian Pekanbaru Riau ya. Oke, jadi itulah untuk wilayah-wilayah Indonesia yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran 70 cm ya sobat-sobat ya. Kemudian akan kita lanjutkan lagi, ini adalah BEM terkuatnya ya ini ya. Dan di sini otomatis bisa di tracking menggunakan disk ukuran yang paling kecil apabila dibandingkan daerah-daerah yang lainnya ya. Dan sekarang akan kita cek berapakah disk rekomendasi yang berada di dalam lingkaran ini. Dan ini dia ya, disk rekomendasinya adalah 60 cm ataupun 23,6 in ya sobat-sobat ya. Sedangkan untuk daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah Indonesia yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran itu adalah ini dia ya, daerah Batam, Tanjung Pinang ya, kemudian sebagian Pulau Padang, Pulau Bengkalis di sini ya, ada Pulau Tebing Tinggi, ada Selat Panjang, ada Pulau Rangsang di sini, ada Pulau Mendol, ada Tanjung Balai Karimun, Pulau Kundur ya sobat-sobat ya. Oke, jadi itulah ya untuk wilayah-wilayah Indonesia yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran 60 cm ya pada BEM K2 ya ini. Dan kemudian akan kita lanjutkan lagi untuk BEM selanjutnya adalah K3 ya sobat-sobat ya. Dan ini dia ya untuk K3. Oke, untuk K3 ini hampir-hampir mirip dengan BEM yang K2 tadi ya sobat-sobat ya, hampir-hampir mirip ya ini ya. Dan seperti yang pada BEM K2 tadi ya, hanya sebagian saja wilayah Indonesia yang masuk di dalam BEM K3 ini ya. Dan di sini juga bisa dilihat ya, untuk Pulau Jawa ini hampir keseluruhan sudah berada di luar dari BEM ini ya. Kemudian sebagian wilayah Kalimantan juga sudah di luar dari BEM ini ya. Pulau Sulawesi juga sudah di luar jangkauan, Maluku Utara juga sudah di luar jangkauan, Ambon, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Timur, Kupang ya, Timur. Kemudian ini ada Papua ya, Ambon. Ini sudah di luar dari BEM yang ini ya. Sekarang akan kita cek ya ini untuk daerah-daerah yang berada di dalam lingkaran ini ya. Dan otomatis kalau di dalam lingkaran yang terluar ini disk rekomendasinya adalah disk rekomendasi yang ukurannya paling besar ya apabila dibandingkan di daerah-daerah yang lebih dalam ini ya. Dan sekarang akan kita cek ya, di sini disk rekomendasinya adalah 110 cm ya sobat-sobat ya. Dan untuk daerah-daerah yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran 110 cm adalah ini ya, sebagian dari Kalimantan Selatan dan sebagian dari Kalimantan Tengah ya. Kemudian di sini ya, ini bisa kita lihat sebagian dari wilayah Lampung dapat di tracking menggunakan disk ukuran 110 cm ya sobat-sobat ya. Namun sebagian dari wilayah Lampung ini sudah di luar jangkauan juga ya sobat-sobat ya. Jadi sebagian masih
masuk di dalam BEM ini, namun sebagian sudah di luar jangkauan BEM ini ya sobat-sobat ya. Sedangkan ini untuk Pulau Jawa ya, ini dia ya, Pulau Jawa ini hanya nyerempet sedikit ini ya sobat-sobat ya, nyerempet sedikit saja ini. Nah kemudian kita putar ke sini. Di sini ada Bengkulu ya, ada Pagar Alam, ada Lubuk Linggau ya yang masuk di dalam BEM ini ya. Kemudian kita putar ke sini. Nah, di sini ada Aceh ini ya, Aceh, ada Lok Sumawe ini yang masuk di dalam BEM ini ya, yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran 110 cm ya sobat-sobat ya. Nah, sedangkan untuk Banda Aceh ini sudah di luar jangkauan dari satelit ST2 Kauben pada BEM K3 ini ya sobat-sobat ya. Oke, sekarang akan kita lanjutkan lagi. Kita cek daerah-daerah yang berada di dalam lingkaran yang ini sobat-sobat ya, yang lebih dalam ini. Dan di sini disk rekomendasinya adalah 90 cm ya sobat-sobat ya. Sedangkan untuk daerah-daerah yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran 90 cm ini lebih banyak lagi ya sobat-sobat ya. Di sini ada sebagian Kalimantan Tengah ya. Kemudian di sini sebagian Sumatera Selatan. Dan di sini ada Sungai Penuh ini ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Di sini ada daerah apa ini, Langsa ini ya. Jadi ada sebagian Aceh Timur yang masuk di dalam BEM yang ini ya, yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran 90 cm ini ya sobat-sobat ya. Oke, sekarang akan kita lanjutkan lagi ya. Akan kita cek untuk yang di dalam lingkaran ini ya, lingkaran yang lebih dalam lagi ini ya sobat-sobat ya. Dan di sini untuk daerah-daerah yang masuk di dalam lingkaran ini adalah di sini ada sebagian Kalimantan Barat ya. Kemudian di sini sebagian Kepulauan Bangka Belitung. Ada sebagian Jambi, sebagian Sumatera Selatan ya. Sebagian Sumatera Barat, sebagian Sumatera Utara ya, tapi hampir keseluruhan ini ya Sumatera Utaranya ya. Dan di sini akan kita cek untuk disk rekomendasinya adalah ini dia sobat-sobat ya, 80 cm ataupun 31,5 in ya sobat-sobat ya untuk disk rekomendasinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini dia untuk daerah yang di dalam lingkaran ini ya. Untuk di dalam lingkaran ini tidak terlalu banyak ya untuk wilayah Indonesia yang masuk di dalam lingkaran ini ya. Nah, di sini ada sebagian Jambi ya, sebagian Jambi, kemudian ada Pekanbaru di sini ya. Nah, di sini ada Pulau Tebing Tinggi, ada Pulau Rapat, ada Dumai ya. Oke, jadi inilah daerah-daerah yang masuk di dalam BEM yang ini ya sobat-sobat ya. Dan sekarang akan kita cek untuk disk rekomendasinya. Di sini adalah ini dia 70 cm ataupun 27,6 in ya sobat-sobat ya. Kemudian akan kita lanjutkan lagi untuk daerah yang di dalam lingkaran terkecil ini ya sobat-sobat ya. Dan di sini untuk daerah yang masuk di dalam BEM terkuatnya ini sebagian besar adalah masuk di dalam negara Singapura ya sobat-sobat ya. Sedangkan untuk wilayah Indonesia hanya sebagian kecil saja ya, atau hanya sedikit saja yang masuk di dalam BEM terkuatnya ini ya sobat-sobat ya. Dan di sini bisa kita lihat yang masuk di dalam BEM terkuatnya ini adalah Pulau Batam ya, ada Tanjung Pinang, ada Bandar Sri Bentan ya di sini ya, ada Pulau Rempang, ada Pulau Galang ya, ada Pulau Bulan di sini. Ini Pulau Batam ya, ada Tanjung Balai Karimun di sini ya. Nah, sedangkan untuk yang lainnya sudah masuk di dalam wilayah negara Singapura ya sobat-sobat ya. Dan untuk disk rekomendasi
yang di daerah ini ya, di dalam lingkaran ini adalah ini dia ya, 60 cm ataupun 23,6 in ya sobat-sobat ya. Oke sobat-sobat, itulah ulasan secara singkat tentang BEM satelit ST2KUBEN ya. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.